Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Yadin Hanifan Firdaus dari NRP 005 ingin mempresentasikan tugas praktikum 2 mata kuliah jaringan sensor. Di praktikum kali ini kita akan mencoba untuk memprogram microcontroller ESP32 atau ESP8266 sehingga bisa bertukar data dengan komputer. Kita memanfaatkan UDP. Jadi kita langsung bahas di program yang ada di microcontrollernya. Di sini untuk settingan SSID, ini bisa kita sesuaikan dengan SSID kita yang ada di rumah. Kemudian ini beberapa variabel yang dibutuhkan untuk menerima buffer data, dan ini akan digunakan untuk menerima data yang dikirimkan dari UDP atau dari laptop. Kemudian ini ada beberapa variabel yang digunakan untuk menangani logika program. Di bagian ini adalah bagian program yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller ke router atau ke jaringan intranet, sehingga nanti hasil dari koneksi ini akan ditampilkan melalui serial monitor. Akan ditampilkan dia mendapatkan IP berapa, kemudian dia membuka port berapa yang bisa digunakan. Terus kemudian di bawah ini ada beberapa pin yang saya gunakan yang di set menjadi output. Di sini logika untuk menerima paket yang dikirimkan dari laptop nantinya. Jadi data ini akan disimpan di variabel paket buffer. Paket buffer. Ini untuk menerima paket buffer. Kemudian variabel paket buffer akan disimpan ke variabel S yang nantinya digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Di sini untuk logikanya kita mulai dari apabila karena nanti kan ada 4 lampu di microcontroller, jadi yang 3 lampu dikontrol mati nyala, dan 1 lampu digunakan untuk memasukkan data PWM. Jadi tingkat redupnya itu bisa diatur di lampu 1. Jadi apabila di lampu 2 perintah yang dikirimkan adalah L2, kemudian dicek lagi. Apabila state lampu 2 itu false, itu menandakan bahwa lampunya mati, maka lampu akan dinyalakan. Kemudian state-nya akan dirubah juga, state L2 akan dirubah. Kemudian begitu juga sebaliknya, apabila state L2 nya itu nyala, maka lampu akan dimatikan dan state L2 akan dirubah ke mati atau ke false. Begitu juga dilakukan di lampu 3 dan lampu 4. Khusus untuk lampu 1, apabila data yang dikirimkan itu bukan berupa L1, L2, L3 atau L4, melainkan data integer yang dikirimkan, data angka yang dikirimkan, maka angka tersebut akan digunakan untuk menyalakan lampu L1 dengan nilai angka tersebut. Dan kita akan pindah ke pemrograman ke program GUI-nya. Kemudian ini adalah program dari program GUI yang ada di laptop. Jadi program ini digunakan untuk mengontrol lampu. Saya menggunakan Python dengan library tkinter sebagai program yang menangani untuk GUI. Kemudian untuk mengirim data UDP-nya saya menggunakan library atau package sockets. Jadi kita mulai dari
Ya di sini ada beberapa komponen ya yang digunakan untuk membangun aplikasi GUI-nya. Ada yang pertama, saya buat beberapa label, kemudian saya membuat dua input form, ada slider yang nantinya digunakan untuk mengatur PWM yang ada di microcontroller. Kemudian ini ada 4 button yang digunakan untuk men-set atau mengubah kondisi dari lampunya. Di sini adalah penempatan peletakan dari komponen-komponen yang sudah ada. Kemudian saya ingin bahas satu fungsi yang digunakan untuk menangani proses pengiriman datanya. Kita ambil contoh di sini adalah lampu 1 ya. Jadi button lampu 1 ini ketika diklik akan menjalankan fungsi lampu 1. Fungsi lampu 1 ini ada di sini. Jadi ketika dipencet dia akan menjalankan ini, dia akan membuat sebuah objek dari port IP ya. Saya sebelumnya juga sudah membuat kelas port IP. Ini isinya ada data IP, data port, dan data yang akan dikirimkan. Di sini saya buat untuk memudahkan saja pemrogramannya. Kemudian ini fungsi port IP ini dipanggil karena di sini ada fungsi konstruktor. Jadi kita bisa memanggil fungsi ini dengan 3 parameter. Dengan 3 parameter ya, 1, 2, 3. Parameter pertama berisi IP. IP ini saya ambil dari data entry form IP yang ada di sini. Kemudian parameter kedua saya ambil dari data port, saya ambil dari form port entry kedua di sebelah sini. Untuk data saya ambil dari slider. Slider itu data dari sini. Bisa kita lihat setelah datanya sudah bisa diambil, kemudian ini adalah data yang akan dikirimkan melalui UDP ya nantinya. Kemudian data ini karena UDP itu data yang dikirimkan adalah data bytes, sedangkan di sini adalah data string yang kita punya. Jadi kita rubah dari data string tersebut ke bytes terlebih dahulu. Kemudian di sini saya membuka sebuah koneksi dengan ini beberapa parameter. Ini parameter yaitu jenis koneksi yang akan digunakan. Kemudian di sini ada fungsi send to untuk mengirim data. Parameter pertama berisi data, parameter kedua berisi IP dan port. Yang saya ambil dari objek koneksi ini. Kemudian hasil yang dikirimkan akan ditampilkan di konsol atau di terminal nanti. Begitu juga dengan lampu 2, 3, dan 4. Lampu 2, 3, dan 4 lebih sederhana karena perintah yang kita kirimkan hanya dua karakter string, yaitu L2, L3, dan L4. Nah, seperti itu. Kita langsung coba saja kita jalankan aplikasi ini ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Terdapat 4 button ya. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Di sini ada input yang saya katakan tadi, ada 2 entry, yaitu entry untuk memasukkan IP dan port. Di sini kita masukkan karena di microcontroller saya ESP8266 saya itu dapat IP di 67 dan menggunakan port 888, maka saya masukkan di sini IP 67 dan port 8888. Dan ini slider untuk mengatur nilai dari lampu 1, PWM di lampu 1. Coba kita jalankan.
Kita lihat ini adalah mikrokontrolernya. Terdapat 4 lampu di sini ya. Nah, ketika lampu 2 kita tekan, dia akan nyala. Ya, coba kita tekan di lampu 2. Nah, ini akan menyebabkan lampu 2 ini nyala, lampu 2 mati, lampu 3 nyala, lampu 3 mati. Nah, kemudian untuk pengontrolan PWM saya gunakan di sini adalah lampu 1 ya. Jadi kalau kita set semakin ke kanan, dia akan semakin terang. Seperti ini. Makin ke kiri semakin gelap, dan apabila 0 dia akan mati. Nah, di sini adalah data yang kita kirimkan melalui UDP. Kita bisa lihat beberapa perintah yang kita kirimkan di sini. Ada L3, L4, L2, dan nilai dari slider. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.